mana ya? Hendak ke Muntai. Nyeberang dulu kah? Nyeberang. Gitu. Ini kita kembali nyeberang lagi nih. Jembatannya juga horor banget nih. Buntu atau enggak ya? Saya sedikit ragu nih kalau di sini. Buntu ya. Oh, nyebrang. Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore untuk kalian semua yang baru nonton atau yang udah beberapa kali nonton video saya. Hari ini kita akan trip lagi ke daerah pedalaman Kota Muntai, atau lebih tepatnya kita ke Kecamatan Haurgading, guys. Kalau kalian nggak tahu Kecamatan Haurgading, itu salah satu kecamatan di daerah Hulu Sungai Utara, di mana nanti di sana terdapat banyak usaha masyarakat sekitarnya, yaitu sarang burung walet. Kita lewat jalan Sungai Malang ya di sini namanya. Nanti kita masuk ke dalam, terus sampai nanti ke perkampungan atau pemukiman warga yang banyak usahanya di situ, rata-rata bikin sarang walet, guys. Nanti kalau sampai di sana nanti kita review lagi ya untuk sarang walet dan usaha-usaha lain warga sekitar. Kita nikmatin dulu aja perjalanannya sampai ke sana. Ini jarak yang ditempuh kurang lebih 10 km ya masuk ke dalam. Kita jalan di sini terus belok ke dalam, menyusuri sungai kecil. Nah, ini sungai kecil nih. Kalau yang di sebelah kanan saya ini sungai kecil yang masuk ke dalam sana. Tetap di sini daerah rawa, guys. Jadi untuk daerah Amuntai khususnya Hulu Sungai Utara, apalagi semakin ke dalam ke daerah Haurgading ini, di sini tetap daerahnya itu rawa, guys. Jadi nggak ada tuh yang namanya pegunungan atau bukit. Kita masuk ke dalam, mau lihat-lihat aja sih, sekalian saya mau nostalgia juga. Saya pernah dulu menempuh jalan di dalam sini yang menembus pedalaman Kabupaten Tabalong, atau lebih tepatnya masuk di daerah Kelua ya, Kalua atau Kelua. Masuk di dalam sana, terus saya keluarnya di sini lewat dalam, guys. Jadi kalau kalian yang belum pernah masuk ke dalam sini, ya gak penting juga sih masuk ke dalam sini kalau nggak ada perlunya ya. Cuman kalau misalkan yang hobi touring ya, touring terus mau jalan-jalan, mau lewatin jalur yang anti mainstream, bisa ambil alternatifnya di sini. Saya nggak tahu nih, terakhir kali saya di sini saya nyasar di dalam sini. Jadi nyasarnya itu kemarin lucu di daerah Haurgading ini. Karena jalannya banyak persimpangan di dalam sana, jadi kalau orang yang belum pernah masuk ke sini itu bingung di dalam tuh. Ini belok ke sini kemana, belok di sini kemana. Ya walaupun sekarang ya udah dibantu sama Google Map, tapi kan banyak juga cerita cerita dari beberapa orang yang disasarin sama Google Maps itu sendiri. Google Maps kan dia maunya apa namanya ya, ngambil jalur paling bisa dibaca oleh Google Maps, sedangkan kenyataannya padahal nggak serumit itu plus minusnya Google Maps itu. Walaupun banyak kebantu sih kalau untuk daerah-daerah besar, tapi kalau udah untuk daerah di sini kan masih lumayan asing ya untuk jalan-jalannya di sini. Sini kita masuk, guys, Kecamatan Haurgading. Kalau untuk usaha orang di sekitar sini yang saya tahu, nanti kita sampai ke daerah yang banyak sarang waletnya ya. Kalau untuk sekitaran sini sih yang saya tahu usaha mereka itu tambak ikan ya banyak.
tambak ikan patin, terus kerajinan-kerajinan tangan itu dari rotan biasanya di sini. Kerajinan tangan, kerajinan rotan, terus kerajinan apa ya? Nah, itu yang kemarin kita lihat itu yang banyak eceng gondok. Eceng gondok itu bisa didaur ulang atau apa ya namanya ya? Dibuat kerajinan kayak gitu. Jadi bisa jadi tas itu, terus jadi apa namanya ya? Pokoknya souvenir deh. Yang nantinya itu pasarnya biasanya pagi Kamis ya kalau nggak salah ya, di pusat kota itu. Jadi khusus tuh pasar-pasar kerajinan tradisional dari hulu Sungai Utara atau Amuntai. Nah, orang-orang di daerah sini nih yang nyerbu ke pasar itu, yang penuhin pasar-pasar itu, kerajinan-kerajinan tangan seperti kayak apa ya, kayak kipas, terus kayak kalau di sini bahasanya lampit, jenis kayak karpet itu cuma dari rotan ya kalau kalian nggak tahu. Terus apalagi ya, banyak sih kalau untuk kerajinan-kerajinan itu. Nah, penghasilnya itu ya di daerah sini, daerah Haur Gading, terus daerah lain juga ada sih, cuman kebanyakannya di sini. Di sini sebenarnya kalau waktunya cukup ya, saya mau muter baliknya itu di Amuntai Utara nanti keluarnya. Ini kan Kecamatan Haur Gading nih. Kecamatan Haur Gading ini salah satu kecamatan di daerah hulu Sungai Utara yang posisinya itu paling di daerah rawa kayak gitu. Jadi di sini benar-benar nggak ada jalur provinsi, murni masuk ke dalam. Terus ya itu jalannya cuman kayak gini, selebar ini. Jadi kalau misalkan untuk jalur provinsi kan bisa dilewatin mobil-mobil besar ya, atau misalkan truk-truk besar, angkutan umum dan segala macam. Nah, kalau daerah sini lebih terkedalam ya, atau lebih terpencil lagi, walaupun jalannya udah enak pakai aspal kayak gini, cuman tetap aja ini daerah pedalamannya di sini. Nah, yang cerita yang kemarin itu saya nyasarnya di daerah Haur Gading sini. Jadi nyasarnya itu karena saya ceritakan kemarin itu, saya kalau motoran atau jalan-jalan atau touring, saya nggak mau nanya jalan, pokoknya saya terobos aja terus jalan itu. Saya terobos terus di mana mentoknya, kalau udah nyasar baru saya nanya. Tapi kalau yang kemarin itu kasusnya saya nggak nanya, jadi saya terobos aja terus sampai nemu jalan yang saya tuju kayak gitu. Di sini terus sih, kalau belok sana kita kembali ke kota guys. Tadi ada wisata ya, wisata apa ya? Kok saya baru lihat. Daerah sini lebih banyak pemukimannya sih kalau kita bandingkan sama daerah pedalaman Tabalong kemarin ya. Kalau daerah pedalaman Tabalong kemarin kan lebih banyak tuh yang kosongnya dari pemukiman. Kalau di sini lebih padat penduduk kalau di daerah Haur Gading ini, karena memang ya mungkin dari apa namanya, masyarakat aslinya mungkinnya di sini ya. Kalau untuk daerah hulu Sungai Utara, daerah Haur Gading ini terutama. Di sini nah udah mulai sedikit berlobang sih jalan-jalannya di sini. Saya nggak tahu nih kalau dari banjir yang kemarin di sini kondisinya kayak gimana. Tapi kalau dilihat dari struktur jalan sama rawanya ini, kayaknya di sini lumayan parah deh banjirnya kemarin. Yang dalam-dalamnya kemarin itu. Nah, ini kan udah ada nih sarang waletnya nih. Udah mulai kelihatan satu nih. Di sini sih rata-rata banyak yang usaha itu. Lumayan menghasilkan juga sih. Karena kan harga sarang walet kan lumayan tuh. Tapi sih harus tahan-tahan modal ya kalau menurut saya kalau mau usaha itu. Karena kalau misalkan itu kan yang saya dengar juga dari pengusaha-pengusaha yang sarang walet itu untung-untungan. Jadi kalau misalkan ada yang bikin
terus 1 tahun baru diisi, ada yang bikin 2 tahun baru diisi, ada yang bikin tapi nggak diisi-isi oleh burung waletnya kayak gitu. Artinya sarang walet itu bukan sesuatu yang bisa diprediksi ya. Makanya kalau misalkan orang usaha sarang walet, biasanya itu orang itu udah ada punya satu sarang yang lumayan keisi. Jadi bukan lumayan sih, apa ya namanya, udah keisi lah intinya, udah bisa dipanen sarangnya. Nah kalau misalkan ini wisata apa ya, wisata Swageroloka. Coba deh saya mau lihat wisatanya, wisata apa sih ini. Sih udah masuk ke pusat pasarnya ya di sini kalau yang saya tahu. Jadi wisatanya ini ya kan. Oh ini nyebrang sini, terus kalau nyebrang sini kemana? Wisata Pulan Tani, Kecamatan Haurgading. Di sini saya mau jajal di sini aja saya. Itu apa ya? Nah ini kayaknya ini deh jalur yang kemarin yang buat saya kesasar. Jadi ini kayak jalur apa ya? Kayak jalur tikus itu, kayak di pinggiran sungainya kayak gitu. Jadi di sini saya kemarin kesasar sampai jalannya itu habis dan cuman menyisakan jalan tanah aja guys. Jadi sebenarnya saya ini udah keluar dari jalur yang seharusnya deh. Soalnya saya tadi maunya belok ke dalam sana dan mau lihat-lihat sarang walet, tapi seingat saya di sini saya pernah kayak gitu terobos jalan di sini. Cuma kayaknya kita nyebrang lagi aja deh. Kita nyebrang terus di sana kalau nggak salah itu ada sarang waletnya. Wow. Kita berpetualang menyusuri sungai guys. Kita menyusuri sungai. Semoga sih jalannya nggak kayak dulu ya. Seingat saya dulu di sini jadi jalurnya itu habis, cuma tinggal tanah guys. Jadi cuma tinggal tanah, terus coba nerobos lagi baru nemu jalannya lebih besar. Kalau jalan sini sih setahu saya ini masih di bantaran sungainya. Jadi nah ini kan bener kan. Jadi jalan-jalan di sini sebenarnya harus keluar dulu baru nemu jalan besarnya. Ini saya lewat mana ya? Terus aja deh, mau cari jalan besarnya. Kayaknya nyasar lagi deh. Ini yang saya suka di daerah sini. Jadi jalannya ada, cuman membingungkan ya. Membingungkan itu maksudnya apa ya, buat saya tambah penasaran gitu. Jadi semakin saya terobos itu semakin kayak nyasar banget gitu di sini. Cuman saya tahu ini keluarnya di mana. Sayanya aja yang ngeyel mau terobos di sini. Padahal jalannya cuman kayak gini. Jadi menelusuri pinggir sungai di daerah sini itu baru nemu jalan besarnya nanti. Tuh. Nah, ini kan masjid nih. Kalau nggak salah ini di sekitar sini baru keluar jalan besar nih. Nah, kan ini bentar buntu atau enggak ya? Saya sedikit ragu nih kalau di sini buntu ya. Oh nyebrang. Bentar, nyebrang. Kalau kita nyebrang terus kemana? Bisa ke sana nggak ya? Oh, lumayan dalam juga ya sungainya sini.
Nah, ini kan ada beberapa kerajinan warga sekitar juga. Di sini saya nggak tahu nama desanya di sini apa. Cuman yang pasti ini jalur kita ini jalur menuju jalur utama, guys. Jadi jalur utama nanti baru kita temuin lagi setelah beberapa lama kita menyusuri sungai sekitar sini. Sini kayaknya tembus deh. Tembus kayak ya. Saya lupa juga nih sekitar sini. Tapi harusnya tembus deh. Sekitar sini ada nggak ya jalannya di sini? Kamu saya mulai ragu ya. Kok saya jadi goblok sendiri ya di sini. Jangan sampai ini jalannya buntu dan nggak ada jalan lagi ya. Ini saya 50-50 sih lagi nih lihat jalurnya kayak gini. Tapi harusnya sih ada jalurnya di sini. Cuman di mana tembusnya itu loh yang masih saya nggak tahu. Menyusuri sungai loh guys di sini. Tapi tembusnya di mana ya? Semoga sih ya saya nggak terlalu jauh nyasar ya. Luar biasa Hurgading ini. Hurgading luar biasa. Sorry dek, gue mau lewat. Di sini tembus jalan Ganal lah. Mana ya? Hendak ke Muntai. Nyebarang dulu kah? Di mana nyebarangnya? Ini putar balik kalon. Itu kawai. Nyebarang belok kiri kah? Nyebarang masuk gang gitu ha. Hanya jalan Ganal itu leh. Sebelah sana tuh jalan Ganal lo. Ya. Jadi jembatannya. Ya. Salah. Oh, paksa saya nanya guys. Emang harus nyebrang dulu. Jadi saya sebenarnya tahu nih harus nyebrang dulu. Terus baru apa namanya ya, nyebrang baru masuk gang kayak gitu, seperti kayak kata bapaknya tadi. Cuman saya ragu masuknya itu di mana kayak gitu. Nanti kita kembali nyebrang lagi nih. Jembatannya juga horor banget nih. Jatuh ini kita nyelam semua guys. Kita cari gang di sini katanya. Kayaknya di sini deh. Gang di sini harusnya ada sih ke jalur utama. Nah ini kayaknya. Nah ini dia guys. Oh, luar biasa. Kita kembali lagi guys ke trek yang benar. Oke, kita kembali lagi. Nah ini baru jalur utamanya lagi. Kalau nggak salah di sini bentar. Oh ini arah ke balik ke kota deh. Soalnya kalau belok ke sana itu masuknya ke Tanjung Tabalong. Kalau ini di sini sih yang banyak kelihatan sarang waletnya ya. Sarang waletnya itu di sini. Bentar, ini kok nyebrang ya? Berarti salah ya? Bentar. Ini bukan sih kayaknya di sini. Saya yang nyasar ya? Kok saya yang nyasar sih? Bangke. Ini apa sih? Kerajinan tangan. Kok dijemur-jemur kayak gitu? Sorry guys, saya lagi nyasar. Saya kembali lagi ke jalur yang benar. Kota mana sih? Sana bukan ya? Iya kayaknya, cuman ini kalau ke sana. Pokoknya jalan aja dulu. Bodoh amat nyasar ya di mana. Kita kesasar bareng guys. Tapi ya itu tadi yang saya suka. Sebenarnya bukan kesasar, tapi saya sengaja nyasar aja. Loh, kok banjir di sini, bisa nggak dilewatin ya?
Kita menerobos banjir guys. Menerobos banjir rawa. Ini banjir rawa namanya. Aduh, bukan banjir sungai lagi, ini namanya banjir rawa guys. Terus katanya di sini kata bapak-bapaknya tadi. Tapi kalau udah mentok nanti saya mau nanya aja deh. Daripada saya ngabisin bensin di dalam sini. Mending saya yang ngalah deh. Saya mau nanya aja sama orang di sini. Tapi ini kayaknya arah pulang deh. Walaupun saya nggak nanya, saya bisa sih. Kok banjir ya di sini ya? Luar biasa. Ini ada sarang walet lagi guys. Ini namanya banjir rawa guys, bukan banjir sungai. Pernah nggak kalian lihat banjir rawa? Yang air rawa yang masuk ke dalam jalan, bukan banjir sungai. Tapi ini airnya memang dari sungai juga sih, bukan murni dari air rawa. Wow, luar biasa, lebih luas lagi pandangan saya di sini guys. Buset, tadi nongkrong. Puter di sini. Ntar ini kerekam gak sih? Saya udah jauh-jauh tapi nggak kerekam, kan lucu. Kerekam. Oke, lanjut. Kota di sana kayaknya deh. Tapi saya harus terobos lagi di sini. Ini jalur gede. Harusnya ini keluarnya di daerah yang saya pertama kali masuk tadi. Kalau udah jalur gede kayak gini sih saya nggak terlalu khawatir nyasar. Tapi kalau jalur yang pinggir sungai tadi, nah itu yang membingungkan. Jadi jalur di sana sebelah sungai yang sebelah sananya itu ada jalur, terus sebelah sini ada jalur. Nah, mau ke jalur ini kita harus melewatin gang di sekitaran rumah warga, atau jalur yang bisa ditembus cuman lewat bisa ditembus motor doang. Jadi kalau kita nggak lihat gangnya itu, kita nggak bakal nemu nih jalan yang gede yang kayak gini. Cuma menyusuri sungai aja di sana. Nah, ini kecamatan. Nah, ini kayaknya ini deh yang jalan saya tadi. Nah, ini persimpangannya tadi di sini guys. Saya tadi beloknya di ini. Nah, di sini. Sebenarnya muter aja, jadi belok sini arahnya pulang. Nah, ini kita arah pulang nih. Udah nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Cuman itu sebenarnya saya muter aja tadi di dalam. Oh shit, sorry guys, mau nabrak. Nah, itu sedikit apa namanya ya, trip di jalur apa namanya itu ya, jalur rawa dan banjir rawa di daerah Haur Gading, Waringin ya di sini ya desanya kalau nggak salah namanya. Dengan kearifan lokalnya di situ, kita sudah arah pulang menuju kota lagi. Lucu ya jalannya ya. Jadi menyusuri pinggir sungai, terus melewati banjir rawa, banjir air rawa, lihat-lihat sarang walet yang dibangun warga sekitar buat usaha, entah itu usaha sampingan atau usaha utama ya. Biasanya walet itu warga itu udah milikin usaha sebelumnya dia, jadi dia mau ngembangin uang yang ya kalau bahasanya sih mungkin gak kepake ya, spekulasi aja, mau bikin sarang walet
Kalau misalkan ngisi ya untung di orangnya sendiri. Kalau misalkan nggak ngisi ya resiko, karena memang itu untung-untungan, bukan sesuatu usaha yang bisa diprediksi untungnya berapa, harus berapa lama kayak gitu. Dan karena di sini daerah rawa, jadi setahu saya walet itu suka bersarang di daerah yang banyak airnya katanya. Jadi dia ada tempat minum, terus ada tempat tidur kayak gitu. Jadi kalau misalkan dibikinkan sarang, nah disitulah dia nanti bersarang, dan sarangnya itu yang bisa dipanen buat dijual. Bahkan kalau udah panen mungkin berapa puluh juta itu per minggunya kalau sudah panen. Tapi plus minusnya kalau misalkan nggak panen itu harus nunggu juga, nunggu diisi baru bisa. Dan itu pun kalau misalkan sudah diisi nggak mesti harus dipanen langsung, harus lihat dulu dia betah atau enggak di situ. Kalau tiba-tiba dia apa namanya, bahasanya mungkin ngambek ya, dia nggak mau balik lagi bikin sarang kalau sarang diambil. Itu sih sekilas yang saya tahu tentang usaha sarang walet. Oke, kita udah mau nyampe kota juga nih. Thank you ya kalian yang udah nonton. Like video ini jika kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, thank you. Bye bye.